Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 098. Tolong antar saja saya mencari kontrakan, ya. Karena aku masih ada urusan di kampung ini, ucap Azarin. Namun, Vera menggeleng. Saya akan bantu carikan kontrakan. Tapi malam ini Mbak nginap dulu di tempat saya ya. Kita cari tempat besok pagi. Azarin tersenyum kecil. Terima kasih, Mbak Vera. Mobil melaju meninggalkan Sukabumi menuju Jakarta, menyusuri jalan yang kian sepi. Sepanjang perjalanan, Azarin hanya diam, matanya menatap kosong keluar jendela, sementara pikirannya melayang jauh. Vera yang menyetir sesekali melirik spion. Sudah setengah jam tak ada obrolan apapun. Hening, hanya suara klakson dari para pengguna jalan. Hingga, akhirnya Vera memutuskan untuk bertanya dengan hati-hati, Mbak Asa, berantem lagi ya di rumah? Azarin menghela napas panjang, melepaskan tatapannya dari jalanan. Di rumah itu ada kakakku dan mantan suamiku, Mbak. Gimana aku bisa bertahan tinggal di sana? Vera tetap diam, membiarkan Azarin melanjutkan. Aku kembali ke rumah itu cuma karena rindu sama ibu, Mbak. Aku kangen banget sama beliau. Tapi, aku gak pernah terpikir kalau mereka juga ada di sana. Suaranya mulai melemah di ujung kalimat, nadanya penuh. 12. Kekecewaan. Vera menggenggam setir lebih erat, mencoba mencari kata yang tepat untuk merespons, tetapi memilih memberi Azarin ruang untuk meluapkan perasaannya terlebih dahulu. Salah gak sih aku memilih pergi, Mbak? Azarin bertanya dengan suara lirih, seperti berbicara pada dirinya sendiri. Baru kali ini dia berani mengungkapkan isi hatinya. Vera melirik sekilas, lalu menggeleng pelan. Gak ada yang salah, Mbak. Kadang kita memang butuh waktu untuk menepi, menenangkan diri. Azarin tersenyum kecil, tetapi segera memudar. Ibu menangis waktu aku pergi, Mbak. Bahkan sampai pingsan. Jujur aja, aku gak merasa bersalah, tapi kalau aku bertahan di sana, aku pasti lebih tersiksa. Dia menghela napas berat, matanya kembali menatap jalanan yang terus berlalu di balik jendela. Vera mengambil jeda sejenak sebelum berkata, sebenarnya, ada satu solusi, Mbak, kalau Mbak Asa ingin kembali ke rumah itu dengan tenang. Azarin menoleh menatap punggung Vera, matanya penuh tanya meski bibirnya tetap terkatup. Menikah, Mbak, ujar Vera pelan, tetapi mantap. Kalau Mbak menikah lagi, punya suami yang melindungi, Mbak bisa tinggal di rumah itu dengan tenang, tanpa ada rasa risih atau tersiksa. Azarin tertegun. Menikah. Ulangnya, seperti tak percaya. Vera mengangguk sambil melirik Azarin sekilas. Iya, menikah. Tapi menikahlah dengan laki-laki yang benar-benar mencintai Mbak, bukan karena paksaan atau pelarian. Azarin tak langsung menjawab. Pikirannya mulai menerawang, mencoba mencerna ucapan Vera. Menikah dengan Pak Din, Mbak, cicit Vera tiba-tiba, nyaris seperti bisikan, sambil mencuri pandang ke spion. Apa Mbak Vera barusan bilang? Tanyanya, mengernyit bingung. Vera tergagap, salah tingkah. Maksud saya, maaf, Mbak, saya bercanda tadi. Dia tertawa canggung sambil menggaruk kepalanya, berusaha menyembunyikan kegugupannya. Azarin hanya diam, tak merespons. Tetapi tatapannya menatap kosong keluar jendela. Apa iya solusinya menikah untuk bisa menghadapi mereka? Lebih tepatnya membuat jenderal sadar hubungan mereka tidak bisa kembali, gumamnya dalam hati. Sama Dinkah? Lanjutnya berpikir. 13. Seperti pagi-pagi sebelumnya, begitu membuka mata, Alea langsung menoleh ke arah sofa di sudut kamar. Di sana,
Jenderal masih terlelap dengan posisi tubuh yang tampak tak nyaman. Sejak keluar dari rumah sakit dan kembali ke rumah ibunya, tak sekalipun Jenderal tidur di sampingnya. Pandangan Alea tertahan lama di wajah suaminya, tetapi hanya ada helaan napas berat yang keluar dari bibirnya. Tanpa banyak pikir, Alea bangkit dan menuju dapur. Tubuhnya masih lelah, masa pemulihan setelah kuret membuatnya tak bisa salat subuh seperti biasa. Namun, memasak adalah satu-satunya cara untuk mengalihkan pikirannya. Tangannya bergerak lincah memotong sayuran di atas talenan. Pisau itu berulang kali menyentuh papan kayu, menciptakan suara yang ritmis. Tapi tiba-tiba gerakannya terhenti. Pisau di tangannya menggantung, tatapannya kosong. Perkataan Jenderal malam itu kembali berputar di kepalanya. Cintaku sudah habis diasa, sisanya aku hanya melanjutkan hidup. Tangis Alea pecah seketika. Tubuhnya jatuh berjongkok di lantai dapur yang dingin. Kedua tangannya menutup wajah, mencoba meredam suara isaknya. Rasa sesak di dadanya semakin tak tertahankan, seperti ada batu besar yang menghimpit. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung, mengalir bersama perasaan sakit dan kecewa yang selama ini dia pendam rapat-rapat. Beberapa kali Alea menekan dadanya, berusaha meredakan sesak yang menghimpit. Isaknya perlahan mereda, meski sisa air mata masih membasahi pipinya. Setelah menarik napas panjang dan menghembuskannya dengan berat, dia kembali berdiri. Tangannya kembali bergerak, melanjutkan pekerjaannya memotong sayuran seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun, gerakannya tak lagi setenang sebelumnya, terasa lebih lambat dan goyah. Tanpa Alea sadari, Jenderal berada di ambang pintu dapur, memperhatikannya dalam diam. Niatnya keluar dari kamar untuk mengambil air minum, mendadak terhenti begitu melihat pemandangan di depannya. Tatapan Jenderal melembut, ada perasaan iba yang sulit disembunyikan dari matanya. Melihat istrinya menangis diam-diam adalah pukulan yang lebih menyakitkan daripada amarah atau kata-kata tajam. Jenderal menahan napas, genggaman pada pegangan kursi rodanya sedikit mengencang. Di balik perasaan iba itu, ada keputusan yang tak diungkapkan. Mungkin, membiarkan Alea membencinya adalah yang terbaik. Jika kebencian bisa mengurangi luka di hati Alea, biarlah. Karena semakin lama mereka bersama, semakin dalam luka yang saling mereka goreskan, dan Jenderal tahu, perasaan ini tak akan pernah membawa mereka pada kebahagiaan. Tanpa suara, Jenderal memutar kursi rodanya, memilih kembali ke ruang tengah. Pikirannya penuh, namun tak ada yang bisa dia katakan atau lakukan untuk meredakan luka yang terus tumbuh di antara mereka. Hampir 1 jam lamanya Alea bergelut di dapur. Semua menu sudah tertata rapi di atas meja makan: nasi hangat, sayur sop, tempe goreng, dan ayam goreng kecap kesukaan Jenderal. Meski hatinya masih penuh sesak, Alea tetap melakukan semuanya dengan penuh ketulusan. Selesai menata meja, Alea bergegas menuju kamar untuk memanggil Jenderal. Rasa cinta yang masih terpatri di hatinya, entah mengapa selalu berhasil mengalahkan luka yang tak pernah sembuh. Namun, langkahnya terhenti begitu dia tiba di ruang tengah. Di sana, Jenderal terlihat duduk diam di kursi roda, tatapannya kosong menatap televisi yang menyala tanpa suara. "Mas, sudah bangun dari tadi?" tanya Alea pelan, sambil mendekat. Jenderal menoleh singkat, tatapannya datar. "Iya," jawabnya singkat. Alea menelan ludah, berusaha mengabaikan aura dingin yang terpancar dari Jenderal. "Sudah salat subuh?" 14. Tanyanya lagi, mencoba mencairkan suasana. "Sudah," jawab Jenderal lagi, suaranya pendek tanpa intonasi. Jawaban singkat itu membuat suasana menjadi semakin kalku. Alea menggigit bibirnya, bingung harus membahas apa lagi. Namun,
dia menepis keraguannya dan mencoba tersenyum kecil. "Sarapan dulu, ya, Mas. Setelah itu kita berangkat terapi," ucap Alea dengan lembut, penuh harap bahwa kali ini Jenderal tidak akan menolak. Jenderal menatap Alea sekilas, lalu mengangguk kecil tanpa mengatakan apapun. Hanya anggukan itu saja, tetapi cukup untuk membuat Alea merasa sedikit lega. "Ayo," ujarnya sambil segera mendorong kursi roda Jenderal menuju ruang makan. Meskipun sikap Jenderal dingin dan serba singkat, Alea tetap berusaha memelihara harapannya, sekecil apapun itu. Bagi Alea, rasa cintanya masih jauh lebih besar daripada rasa sakit yang terus mengendap di hatinya. "Mas, bentar ya, aku panggil Umi dulu," ucap Alea seraya beranjak dari ruang makan setelah melihat Jenderal mengangguk pelan. Langkahnya cepat menuju kamar ibunya. Alea mengetuk pintu beberapa kali, namun tak ada jawaban dari dalam. Rasa khawatir mulai merayapi pikirannya. Dengan hati-hati, Alea membuka pintu yang tidak terkunci. "Umi," panggilnya pelan. Kamar masih gelap gulita, lampu belum dinyalakan dan gorden masih tertutup rapat. Tangan Alea meraba dinding mencari sakelar lampu. Begitu ruangan terang, napas Alea mendadak tercekat. Matanya membelalak, wajahnya pucat seketika. "Umi!" teriak Alea panik. Dia bergegas berlari menuju tempat tidur, di mana Herlina terbaring diam, wajahnya memucat, bibirnya tampak kering. Dengan tangan bergetar, Alea menyentuh kening ibunya yang terasa panas membara. "Umi, bangun, Umi!" serunya, sambil mengguncang pelan tubuh Herlina. Namun, tak ada reaksi. Suara Alea mulai bergetar, nyaris pecah di ujung tangis. Tanpa berpikir panjang, Alea berlari keluar menuju ruang makan. Mas, Umi!" serunya terengah-engah, panik. Jenderal yang tengah duduk memandang ke arahnya dengan cemas. "Umi kenapa?" tanyanya cepat, suaranya bergetar samar. "Umi gak sadar, Mas." Badannya panas tinggi, ucap Alea terbata-bata, wajahnya mulai memerah karena khawatir. Jenderal menarik napas dalam, berusaha berpikir cepat. "Cari kunci mobil Azarin. Biar nanti anak di Siti bantu angkat Umi ke mobil," ucapnya tenang namun tegas. Alea mengangguk cepat. Di tengah kepanikan, ia merasa beruntung karena Azarin meninggalkan mobilnya di rumah. Entah sengaja atau memang lupa. Tak lama kemudian, Bibi Siti datang bersama Akbar, putranya. Wajah keduanya tampak sama cemasnya. "Tadi malam ibu masih baik-baik saja, loh. Kok tiba-tiba demam?" gumam Bibi Siti panik sambil mendekat ke kamar Herlina. Alea menggeleng lemah, bibirnya keluh, sementara matanya mulai dipenuhi air yang siap tumpah. "Saya juga nggak tahu, Bi," ucapnya lirih. "Ya sudah, ayo kita bawa ke rumah sakit. Akbar, bantu angkat Bu Herlina. Biar ibu bantu pegangi," instruksi. 15. Bibi Siti cepat. Akbar langsung mengangguk dan bergerak mendekati Herlina yang masih terbaring lemah. Dalam sekejap, semuanya terjadi begitu cepat. Herlina sudah berada di dalam mobil, terbaring di pangkuan Bibi Siti di kursi belakang, sementara Alea menopang bagian kakinya. Jenderal duduk di kursi depan, tepat di samping kemudi, wajahnya kaku dengan tatapan penuh kecemasan. Mobil melaju menembus gelapnya pagi menuju rumah sakit. Suasana di dalam mobil hening, hanya terdengar isakan kecil Alea dan desahan napas cemas dari Bibi Siti. Sementara itu, Jenderal hanya bisa memandangi jalan di depannya dengan pikiran yang tak kalah kusut. Di dalam benaknya, doa-doa terucap tanpa suara, berharap Herlina segera baik-baik saja. Dia tak punya siapapun, selain ibu mertuanya.
Di tengah kepanikan Alea, suasana berbeda justru menyelimuti Azarin. Di tempat lain, wanita bercadar itu tengah bersiap kembali ke Sukabumi bersama Vera. Hari ini Azarin berencana mencari kontrakan kecil di kampung yang sama, mengingat dirinya sudah mulai menyusun langkah untuk mewujudkan proyek pembangunan taman kanak-kanak yang telah lama diniatkannya. "Mbak Aza, tadi malam Pak Din telepon," ucap Vera sambil menikmati sepotong roti isi. Katanya, minta Mbak aktifkan handphonenya lagi. Azarin yang sedang menyantap sarapannya sejenak menghentikan gerakannya. Dengan tenang, dia mengangkat wajahnya, menatap Vera. "Saya belum beli handphone baru, Mbak," jawabnya singkat. Vera mengernyit, tampak sedikit bingung. "Loh," kata Pak Din. "Nanti kalau kita pulang, tolong singgah di gerai handphone, ya," potong Azarin lembut namun tegas. Vera menatapnya sejenak, membaca ketegasan di balik raut tenang wanita itu. Akhirnya, dia hanya mengangguk kecil. "Baik, Mbak Asa. Nanti kita cari di perjalanan." Azarin kembali menyelesaikan sarapannya, sementara pikirannya mulai melayang pada langkah-langkah besar yang akan dia tempuh di Sukabumi. Waktu terus berjalan, dan kini mereka sudah berada di sebuah toko ponsel. Azarin langsung memilih ponsel sesuai dengan budgetnya. Baginya, yang penting bisa dipakai untuk komunikasi. Tak perlu mahal atau canggih. Sementara itu, di dalam mobil, Vera diam-diam melapor pada Din melalui telepon. "Ya sudah, tidak apa-apa. Biarkan dia melakukan apa yang diinginkan," ucap Din tenang di seberang sana. "Tapi tolong jaga dia baik-baik, Ver. Kalau perlu, kamu tinggal di kontrakan bersama Azarin." "Hah?" Vera spontan berseru kaget. "Kenapa? Kamu keberatan?" tanya Din dengan nada datar. Seketika, Vera menggeleng cepat, meskipun Din jelas tak bisa melihatnya. "Tidak, Pak. Siap laksanakan perintah," jawabnya dengan tegas, meski wajahnya tampak kusut dan bingung. "Bagus. Saya percayakan ini padamu." "Baik, Pak. Tapi sudah dulu, ya. Mbak Aza sudah kembali." Vera buru-buru mengakhiri panggilan. "Assalamualaikum," ucapnya singkat, sebelum memutuskan sambungan tanpa menunggu jawaban. Tak lama berselang, pintu mobil terbuka. Azarin masuk dan duduk di samping Vera, sikapnya tampak 16. Tenang sambil membawa plastik kecil berlabel toko. "Sudah dapat, Mbak?" tanya Vera berusaha berbasa-basi, menyembunyikan kegelisahan dari percakapan sebelumnya. Azarin hanya mengangguk kecil sambil mengangkat plastik tersebut, lalu meletakkannya di pangkuannya. "Alhamdulillah, cukup ini dulu," ujarnya singkat. Vera hanya tersenyum tipis, kemudian menyalakan mesin mobil. Pikirannya masih sibuk memikirkan bagaimana menjalankan perintah Din tanpa membuat Azarin merasa terganggu. Mobil kembali melesat meninggalkan keramaian kota Jakarta, menuju Sukabumi. Sepanjang jalan, Azarin sibuk memindahkan kartu miliknya serta data cloud dari ponsel lama ke ponsel baru. Vera yang melihat pun tersenyum tipis. Sesederhana itu Azarin. Padahal dia tahu, ponsel yang diberikan Din sudah pasti bermerek. Tetapi, Azarin lebih memilih ponsel murah. Selama perjalanan, Azarin terus fokus di ponselnya. Setelah semua data masuk, notifikasi dari panggilan tak terjawab yang dominan dari sang ibu, serta pesan masuk pun saling berburu. Tak butuh waktu lama, mobil sudah memasuki perkampungan Azarin. Kali ini, Azarin sengaja mengarahkan Vera menuju area dekat lahan kosong yang rencananya akan dibangun taman kanak-kanak. Beruntung, di sekitar lahan itu terdapat deretan kontrakan berpetak-petak. Azarin segera turun dari mobil, diikuti Vera. Mereka melangkah menuju rumah berwarung di area paling depan,
pemilik kontrakan. "Assalamualaikum, Bu. Ada yang kosong?" tanya Azarin dengan ramah. Seorang wanita parubaya berkerudung segera keluar dari dalam warung. "Waalaikumsalam. Ada, Neng. Butuh berapa kamar?" "2, Bu," sahut Vera cepat. Sontak Azarin menoleh ke Vera dengan kening berkerut. Tatapannya yang heran tertuju pada rekannya itu, meski wajahnya terbalut cadar. "Oh, ada, Neng. Kebetulan tinggal 2 kamar kosong." "Tunggu ya, Ibu ambil kuncinya dulu," jawab pemilik kontrakan sembari kembali masuk ke dalam rumah. Begitu wanita itu berlalu, Azarin langsung menatap Vera curiga. "Mbak Vera, mau ngapain ambil kamar juga?" tanyanya tegas.